Jika kepahitan hidup menyerang, yakinlah bahwa masih banyak orang yang bekerja untuk kebaikan demi merajut dunia baru dalam kerendahan hati mereka. Percayalah pada kebenaran yang paling mulia dan terindah, dan percayalah bahwa Tuhan sedang mengantarkan segalanya menuju pelukan kasih-Nya yang suci. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, puji Tuhan pada kesempatan ini kembali kita boleh bersama belajar firman Tuhan melalui Sapaan Teduh GBKP Klasis Jakarta Kalimantan. Sebelum bersama kita mendengarkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita siapkan hati, kita mau berdoa memohon tuntunan dari Tuhan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan atas segala kebaikan-Mu, penyertaan-Mu, dan kasih-Mu yang tetap boleh kami rasakan hingga saat ini, yang memampukan kami kembali untuk belajar tentang firman-Mu. Roh Kudus kiranya berkuasa atas setiap kami, sehingga firman-Mu ini boleh bersama kami mengerti dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Kristus Yesus kami sudah siap mendengarkannya. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, adapun yang menjadi sapaan teduh kita di pagi hari ini diambil dari kitab Daniel 9 ayat 2. Kitab Daniel 9 ayat 2 firman Tuhan berkata, pada tahun pertama kerajaannya itu, aku Daniel memperhatikan dalam kumpulan kitab jumlah tahun yang menurut firman Tuhan kepada Nabi Yeremia akan berlaku atas timbunan puing Yerusalem, yakni 70 tahun. Demikian yang menjadi sapaan teduh kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, di tengah kesibukan dan tekanan hidup di zaman sekarang ini, banyak orang mengabaikan waktu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun Daniel yang menjadi tokoh dalam sapaan teduh kita hari ini justru menjadikan firman Tuhan sebagai kompas dalam kehidupannya. Ia tidak hanya membaca, tetapi juga mencari pengertian yang mendalam tentang kehendak Tuhan, baik bagi dia dan terkhususnya lagi bagi bangsa Tuhan, bangsa Israel. Sekalipun pada saat itu, Daniel adalah seorang yang hidup di pengasingan. Ya, ia tidak pernah melupakan janji Tuhan kepada dia, kepada bangsanya. Dalam Daniel 9 ayat 2, kita bisa melihat bagaimana ia mempelajari kitab suci dan memahami waktu Tuhan untuk pemulihan Yerusalem, pemulihan bagi bangsanya. Daniel tidak berpasrah diri, tetapi mencari jawaban melalui firman Tuhan. Daniel tidak hanya menerima keadaan begitu saja, ia terus menggali dengan membaca firman Tuhan, terutama seperti teks kita katakan tadi, apa yang menjadi nubuatan Nabi Yeremia. Dan dari situ dia mencari jawaban. Ini menjadi contoh bagi kita, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, bahwa dalam menghadapi situasi sulit, kita harus kembali ke firman Tuhan untuk mendapatkan petunjuk dan juga penghiburan. Di zaman sekarang, banyak orang hanya mengandalkan berita, opini, atau media sosial dalam mengambil keputusan dalam kehidupannya. Namun sebagai orang percaya, hari ini kita diingatkan kembali, bahkan kita dipanggil
untuk terlebih dahulu mencari jawaban dalam firman Tuhan. Ya, setelah membaca kitab Yeremia, Daniel mengerti bahwa masa pembuangan akan berlangsung selama 70 tahun. Ini menunjukkan bahwa Tuhan punya waktu yang sudah ditetapkan untuk segala sesuatu. Dan kembali, kalau kita melihat banyak orang di zaman sekarang ini kehilangan kesabaran dan ingin segala sesuatu terjadi dengan cepat, instan. Tetapi hari ini firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa ada waktu Tuhan yang harus kita pahami. Ya, baik dalam pekerjaan, baik dalam keluarga kita, atau juga dalam pelayanan kita. Dan selanjutnya, apalagi yang bisa kita lihat Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih dari teks kita ini, Daniel setelah memahami firman Tuhan, dia tidak tinggal diam. Dia berdoa, dia merendahkan hatinya, dan dia berseru kepada Tuhan. Ini nanti kalau kita lanjutkan di ayat 3. Ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa jangan hanya menjadi pendengar firman Tuhan, tetapi lakukan sesuatu. Jika kita ingin melihat perubahan dalam hidup kita, dalam lingkungan kita, dalam gereja kita, dalam keluarga kita, bangsa kita, maka kita harus aktif dalam doa dan tindakan nyata. Seperti seorang petani yang menabur benih di ladangnya. Setelah ia menanam, ia tidak langsung melihat hasilnya keesokan harinya. Ia harus menunggu musim hujan. Ia merawat tanaman tersebut dan menunggu waktu panen. Jika ia mencoba memanen terlalu cepat, hasilnya tidak akan maksimal pastinya ya. Begitu juga dengan kehidupan kita, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Tuhan sudah menetapkan waktunya bagi kita, baik dalam pemulihan, berkat, atau jawaban dari setiap doa kita. Tugas kita adalah bersabar, tetap berpegang pada firman Tuhan, dan harus terus berdoa seperti yang dilakukan Daniel. Karena itu, saudaraku, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, jika saat ini kita sedang menunggu jawaban Tuhan atas pergumulan kita, jangan menyerah. Tetaplah berdoa, percaya, dan berpegang pada firman-Nya. Tuhan tidak pernah terlambat dalam menepati janjinya. Ya, demikian sapaan teduh kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur karena firman-Mu yang sudah kami dengar pada hari ini. Terima kasih atas kesetiaan-Mu dalam kehidupan kami, yang kami percaya Engkau Allah yang selalu tepat janji, dan itu Engkau lakukan tepat pada waktunya. Kami mau belajar Tuhan dari Daniel dalam memahami firman-Mu, yang mana firman-Mu adalah kunci untuk mengenal rencana-Mu dalam kehidupan kami. Ajari kami Tuhan tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan, tetapi terus mencari kehendak Tuhan dalam kehidupan kami, dan mengutamakan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kuatkan kami Tuhan untuk menghadapi apapun tantangan yang harus kami hadapi dalam kehidupan kami, sehingga kami tetap boleh selalu tegar dan mampu mengucap syukur dalam segala situasi kehidupan kami, seperti yang dialami oleh Daniel. Dan pada kesempatan ini Tuhan, kami mau berdoa buat saudara-saudara kami di GBKP Runggun Cilengsi. Kami berdoa buat setiap hamba-Mu, baik dari pendeta, Bro Ginting bersama dengan keluarga, dan juga seluruh pertua diaken Nora Naras, pertua diaken emeritus kami dan Nora Naras, dan seluruh guru-guru KKR, pengurus-pengurus baik kategorial dan juga PJJ, tim-tim yang ada, bahkan panitia-panitia yang terbentuk. Kami percaya Tuhan berkat-Mu tetap berkuasa atas kehidupan mereka, hikmat-Mu yang mengajari mereka dalam menjalani pelayanan yang Tuhan percayakan dalam kehidupan mereka. Dan kami percaya yang menjadi kebutuhan hidup mereka juga Tuhan cukupkan. Dan berkati juga seluruh jemaat GBKP Runggun Cilengsi. Dalam setiap kondisi kehidupannya, apapun saat ini yang dialaminya, ajari tetap berserah dan mengandalkan Tuhan. Dan kami yakin dan percaya berkat-Mu juga tetap melimpah atas kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, GBKP Runggun Cilengsi bersama dengan seluruh program pelayanan, tetap Tuhan berkati agar boleh berjalan dengan lancar. Ini doa kami Tuhan. Terima kasih buat setiap kami yang tetap setia mengikuti sapaan teduh. Berkati juga kami di hari ini dalam melakukan segala aktivitas kami. Biarlah semua kami lakukan dengan roh takut akan Tuhan, dan ampuni kami akan salah pelanggaran kami, supaya kami tetap layak datang ke hadirat-Mu, menyerahkan doa kami ini di dalam nama Yesus Kristus yang sudah mengajari kita doa Bapa kami, bersama kita mengucapkannya.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.